Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Ketua DKM dan juga Pak RT untuk mengisi kajian di musola ini. Sebenarnya temanya belum ditentukan, katanya terserah saya. Jadi ya yang penting kita relax saja Pak ya, relax, santai, dan insya Allah ada manfaatnya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah pilihan kepada Bapak semua dan Ibu juga. Kalau mendengarkan suara saya, Bu, Ibu, mau teh air nggak Bu? Kayak suaranya agak kurang kan Pak? Ya. Jadi saya ingin menyampaikan ada dua pilihan yang kadang orang itu dilema tapi ingin keluar dari salah satunya tidak bisa. Yaitu pilihannya adalah menjadi seorang miskin yang sabar atau menjadi orang kaya yang bersyukur. Kira-kira Bapak mau pilih yang mana Pak? Coba, yang mau pilih miskin sabar, angkat tangan coba. Oh, ada yang angkat tangan nih. Kalau pilihan orang menjadi orang kaya yang bersyukur, ada nggak? Coba angkat tangan. Saya. Kayaknya kalau bicara kaya, pilih kaya semua ya. Jadi ini nggak ada bilang ini ya. Cuma satu suara ya, karena berbeda pendapat nih antara siapapun dari manapun, bahwa kita semua punya pilihan sama, yaitu pengen menjadi orang kaya yang syukur. Kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengurangi mengurangi kelas kita kepada saudara-saudara kita yang miskin, tentu kita kalau sebagai seorang muslim akan lebih bermanfaat ketika kita memiliki harta. Kenapa? Karena ketika harta kita dipegang oleh seorang muslim, maka peredaran harta itu akan digunakan untuk berbagikan, untuk perbuatan baik, untuk Islam. Berbeda ketika harta itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Bisa jadi harta itu digunakan untuk menyuplai tempat hiburan malam, untuk mabuk-mabukan segala macam, itu untuk maksiat. Jadi kita sebagai muslim itu menurut saya secara pribadi seharusnya kita adalah menjadi muslim yang kaya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi seorang kaya? Seharusnya ada kalian. Kalau kita melihat ada juga muslim yang kaya, ada juga muslim yang tidak kaya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal Allah memberikan waktu yang sama kepada kita sehari 24 jam. Tangan kita sama dikasih 2, mata kita juga dikasih 2, telinga kita sama. Jadi semua yang Allah berikan itu sama. Kenapa nasib kita berbeda? Disinilah yang harus kita telusuri, yang harus kita gali lebih jauh. Bagaimana seorang muslim bisa menjadi kaya dan yang muslim hanya hidup berkecukupan saja. Nah ini nanti akan kita kupas lebih detail. Tapi sebenarnya kalau kita kupas malam ini tidak akan cukup. Insya Allah tanggal 2 April saya akan menyampaikan ini di Al-Wajib. Bagi yang ingin datang, silakan datang. Bawa buku, catat, insya Allah minimal apa yang sudah saya raih, Bapak juga bisa raih. Nah, kalau kita melihat rukun Islam itu ada berapa Pak? 5. Nah, 5. Yang pertama Pak? Syahadat. Itu mutlak Pak. Syahadat itu mutlak bagi seorang muslim. Jadi kalau kita perlu bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan Muhammad Rasul kita, maka kita perlu dikategorikan sebagai orang Islam. Lalu rukun Islam yang kedua Pak? Sholat. Rukun Islam yang kedua ini adalah sholat. Oh, beda antara orang muslim dan orang kafir. Ini tidak kafir atau muslim ini? Kafir. Kafir atau muslim? Kafir. Kafir gak apa-apa ya. Soalnya kalau orang muslim itu maksudnya nanti gak neraka, maksudnya non surga. Jadi kamu gak masuk neraka, maksudnya non surga. Nah, rukun Islam kedua adalah sholat. Pembeda antara muslim dengan muslim adalah sholat. Ketika kita sudah meninggalkan sholat, maka dalam hadis Islam ini dikatakan bahwa kita sudah menjadi seorang yang kafir. Lalu untuk Islam ketiga apa? Yang ketiga? Wah, dulu sudah main bayar-bayar aja. Nah, rukun Islam ketiga adalah puasa. Puasa ini wajib bagi orang yang beriman, tapi bisa diganti.
ketika pada saat bulan Ramadan ini kita berpuasa, tidak berpuasa, maka kita bisa ganti pada hari lain atau membayar hutang ketika memang kita benar-benar tidak bisa puasa. Lalu yang keempat apa? Zakat. Zakat. Yang kelima, Haji. dua rukun iman ini hanya bisa kita laksanakan jika kita menjadi seorang yang Muslim. Hah? Yang Muslim. Orang yang memiliki harta. Oke lah, sekarang kita bicara masalah zakat. Zakat itu kan kalau kita bicara pengadaan zakat 2,5%. Ada mencapai nisabnya. Ketika kita belum mencapai nisab, maka kita belum berhak untuk berzakat. Maka sebagai seorang muslim, kalau kita bisa jadi kaya, maka kita kan bayar zakat. Apakah kita selamanya akan menjadi penerima zakat? Atau hanya menjadi menyaksikan orang lain berzakat, orang berbeda, kita hanya melihat? Saya kira kita sebagai seorang muslim ingin menggenapi, ingin melengkapi keislaman kita dari melakukan rukun Islam tersebut. Rukun Islam yang keempat, zakat, dan yang kelima. Itu juga dengan haji. Haji sekarang biayanya berapa, Pak? Ya, katakan 20 juta. Itu lebih berapa? 50 juta. Itu lebih berapa tahun, Pak? Lebih, Pak. Lebih 15 tahun. Kalau seandainya kita baru dapat sekarang umur 50, umur 65 baru berangkat, itu kalau masih sehat. Dan yang paling penting kalau dikasih umur, ya kan? Maka kalau kita ingin menggapai haji maupun zakat, tentu kita harus menjadi seorang muslim yang memiliki harta. Jadi tidak mengurangi hormat saya kepada saudara-saudara kita yang muslim yang miskin, yang hajinya berkecukupan, bahwa keutamaan menjadi seorang muslim adalah muslim yang berharta. Karena kita bisa menggenapi melaksanakan semua Islam kalau kita punya perompak dengan harta. Kita jadikan terus begini. Kita lihat di musola ini, ya kan? Musola ini yang bangun dulu patungan orang, Pak. Patungan. Kalau mau patungan kan otomatis kita harus keluar harta. Kalau kita buat setidaknya kurang, apa mungkin kita akan bersedekah juga? Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Karena kebutuhan setidaknya masih kurang. Ketika kita punya harta, maka kita akan berpikir, baiknya kita berpikir membelanjakan harta di jalan Allah. Coba bayangkan ini berapa ratus orang yang ada di sini. Orang-orang yang dulu membangun musola ini, membangun masjid ini, berapa pahala yang mengalir pada beliau? Itu baru bangunan musola, belum timbang AC, belum nanti ada karpet, belum yang lainnya. Itu pahala terus mengalir, Pak. Jadi kalau kita memiliki harta, kita bisa belajar dari para sahabat, bernama Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat Nabi yang kaya. Bahkan Utsman bin Affan sampai sekarang hartanya masih mengalir terus. Udah jadi hotel, udah jadi kebun kurma, udah jadi apa lagi? Apartemen. Padahal orang itu nggak ada, rekeningnya juga masih. Jadi ketika dia pernah memiliki harta, maka dia akan lebih banyak melakukan amal ibadah, yang mana amal ibadah itu untuk mengejar mengejar ibadah-ibadahnya dan dilakukan. Sebagai contoh begini, pernah suatu sahabat datang bertemu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya mengambil semua pahala dari kita. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, mereka sholat bagaimana kita sholat, mereka bergaji sebagaimana mereka berzikir kita berzikir, mereka menjalankan amal Allah itu sebagaimana kita lakukan amal Allah. Tapi kita tidak bisa bersedekah dan berzakat karena kita tidak punya harta. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami amalan yang bisa menyamai dengan mereka. Kemudian Rasulullah jawab apa? Sesungguhnya zikirmu, tasbihmu, tahmidmu itu adalah sedekah. Kemudian mereka mengamalkan. Ternyata orang kaya itu tahu bahwa amalan itu amalan bagus. Akhirnya diamalkan juga oleh orang kaya tersebut. Kemudian sahabat-sahabat itu mengadili ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya itu melakukan apa yang sudah kami lakukan. Lalu apa yang Rasulullah? Itu adalah keutamaan daripada orang yang memiliki harta. Maka kita sebagai seorang muslim sebisa mungkin bagaimana caranya kita harus punya harta. Janganlah menjadi muslim yang hanya menerima bantuan, tapi muslim yang menerima Tuhan. Ini menjadi sebuah penting karena kebangkitan umat itu bukan hanya kebangkitan secara jiwa dan raga, tapi secara ekonomi itu yang paling penting. Di Indonesia, ekonomi kita dikuasai oleh orang bilangan dengan 9 angka. Itu tidak tentu punya Islam. 9-9-nya orang percaya semua. Untuk menjadikan orang menjadi presiden hanya butuh 10 triliun. 9 orang ini masing-masing triliun itu kecil sekali, Mas. Karena saya tahu orang-orang itu memang
punya luas, tambangnya banyak, segala macam. Nah, sementara kita, ya kita ya seperti ini. Maka dari itu, ayo kita bangkit secara ekonomi, kita bangkit bisa meraih kekayaan untuk menggapai kejayaan Islam. Saya kira itu dari saya ini wakil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله